Ketika sudah menerima bantuan begitu, apakah cukup membantu bantuannya Pak Afif? Kalau saya sebetulnya sudah banyak terima bantuan dari sebelum COVID ya, bentuknya itu pelatihan-pelatihan, Mhm, kemudian legalitas usaha, mhm, kemudian ya itu yang kur, Pak. Kredit mhm. usaha rakyat kita ngambil. Pak Menteri mungkin bisa ditanggapi Pak Menteri terkait dengan KUR ini. Ya, seperti yang tadi sampaikan Pak Atif kan, memang sekelas Pak Atif yang sudah pinjem kur memang nggak masuk ke target kita untuk yang banpres produktif. Ya, yang kita bantu sekarang kur kan kita relaksasi. Pak Atif kan kalau misalnya ada kesulitan bayar itu bisa nunda pembayaran kan selama 6 bulan Pak. Ya, Ya, kemarin saya sudah manfaatin itu, Pak, relaksasi itu. sudah ya. Kebetulan kita masih ada kur gitu. Tapi alhamdulillah kemarin pada saat pandemi, karena produk kita frozen food, itu penjualan bagus, jadi kur kita sudah lunasin, Pak. Alhamdulillah. Ya, kalau saya pribadi sekarang di samping di samping usaha Bandeng Roro, saya kebetulan ketua UKM Makanan Minuman Kota Bekasi, Pak. Nah, Pak Atip, ini ada kabar bagus, Pak. Di Undang-Undang Cipta Kerja, nanti sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil kita gratiskan, Pak. Kita yang mensubsidi, Pak. Yang kedua juga bisa nanti ada lewat self declaration, Pak. Ya, jadi tidak harus lagi mengajukan sertifikasi. Nah, ini kan 60% UMKM banyak bergerak di sektor makanan minuman. Jadi ini yang saya kira akan sangat membantu, Pak. Karena kami tahu untuk mengurus izin sertifikat halal itu mahal, Pak. Ya, satu warung kecil aja mungkin punya 5 atau 8 produk, itu bisa sampai 80 juta sertifikasinya. Gitu. Nah, ini kita sekarang permudah, Pak Afif. Ya, termasuk juga izin edar dari BPOM, ya kalau mau nanti penjualannya lebih besar lagi Pak Afif, kita lagi di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan kami sederhanakan Pak, proses untuk mendapatkan izin edar. Ada keluhan lain Pak Afif saat kondisi pandemi seperti ini mungkin? Ya, kalau sekarang memang ini, Pak, yang paling kita rasakan itu penjualan menurun, Pak. Menurun drastis gitu ya. Karena misalkan yang produk-produk buka resto gitu kan, kemarin pada saat PSBB tidak bisa buka gitu kan. Kemudian memang daya beli, Pak, daya beli memang menurun ya. Menurun drastis. Kita di makanan minuman memang yang paling parah kita rasakan. Kalau dari improvisasi Pak Afif sendiri bagaimana Pak untuk meningkatkan daya ini jual? Kemudian agar banyak yang membeli begitu. Apa ya saat ini dilakukan? Kita biasanya ini sekarang manfaatkan online, Pak. Online, oke. Ya, kita mulai memanfaatkan dan teman-teman juga sudah banyak yang memanfaatkan online. Kemudian ya diversifikasi produk, produk-produk makanan itu kita cari produk-produk yang kira-kira diminati banyak orang pada saat musim pandemi ini. Salah satu kemarin kan yang pada saat PSBB dan juga Ramadan kemarin itu ya seperti makanan siap saji dikirim via Gojek atau GoFood gitu. Kemudian frozen food. Frozen food itu kemarin mengalami peningkatan yang sangat bagus gitu. Ya, Jadi ada juga teman-teman yang beralih ke situ. Ya, tadi sempat kita bahas juga dengan Pak Menteri, memang kebanyakan sekarang beralih ke online begitu ya. Terakhir untuk Pak Afif mungkin ada saran begitu untuk pemerintah dalam ini untuk kementerian dari koperasi begitu, silahkan Pak Afif. Ya, saran saya gini, Pak. Memang kalau fasilitas-fasilitas banyak, Pak ya. Nah, ini pemerintah kalau bisa membeli produk-produk UKM, Pak. Misalkan begini, di tingkat lokal gitu ya, di tingkat kota, kabupaten misalnya, itu kan ada anggaran makanan dan minuman gitu misalnya. Nah, itu kalau bisa dibeli oleh pemerintah produk-produk UKM gitu. Seperti kita yang saya rasakan di Bekasi itu, yang ada itu hanya fasilitas-fasilitas pelatihan, kemudian ada juga pinjaman, gitu. Tapi pembelian dari pihak pemerintah sendiri dalam hal makanan minuman itu belum ada gitu. Jadi memang
di samping pasar tadi, akses pasar itu harus dibuka seluas-luasnya gitu ya buat Baik. UKM gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Afif sudah bergabung bersama kita di sini ya. Tadi saya ke Pak Menteri lagi nih. Pak Menteri tadi kan juga sempat mengatakan ada beberapa anggaran yang sudah distimuluskan begitu, termasuk untuk membeli UMKM begitu dari pelaku-pelaku usaha begitu. Ini tadi katanya belum ada yang dibeli, bagaimana Pak Menteri tanggapannya? Ya, sebenarnya pemerintah daerah bisa belanja produk UMKM untuk misalnya barang-barang konsumsi lah, seperti untuk keperluan rapat, ya, makanan minuman, itu banyak. Dan sekarang udah kita permudah sebenarnya. Jadi pengadaan 50 juta ke bawah itu bisa beli di online gitu. Ya, jadi kalau misalnya kami mau rapat, ya beli aja misalnya di Bukalapak atau Tokopedia, ya, atau dibeli begitu. Itu sudah bisa. Nah, karena itu maka penting segera teman-teman di sektor kuliner, makanan minuman, onboarding produk mereka di online. Beberapa daerah sih sudah punya marketplace sendiri, ya, dan sudah mulai penyerapan. Dan nah justru di Undang-Undang Cipta Kerja ini jadi keharusan karena sudah wajib itu 40%-nya. Nah ini nanti kita harus koordinasikan dengan pemerintah daerah, bagaimana juga pemerintah daerah LKPP-nya, e-katalognya juga kita rapikan lah supaya ada kemudahan, ya. Baik. Terakhir Pak Menteri, Kementerian Pak Menteri ini kan sangat penting begitu bagi kedepannya, terutama untuk kemajuan pelaku UMKM begitu ya Pak ya. Apalagi sekarang lagi dalam rancangan RUU Cipta Kerja begitu ya. Tugas yang berat sebenarnya harus dilaksanakan Menteri Koperasi dan UMKM. Apa yang diharapkan Pak Menteri selama masa jabatan sampai dengan akhir nanti Pak Menteri terkait dengan pelaku UMKM ini? Ya, kami kemarin baru saja dapat arahan dari Pak Presiden dengan Menteri Bappenas dan Menko Ekonomi, karena Pak Presiden sudah melihat bahwa UMKM ini pilar ekonomi nasional, ya, penyerapan tenaga kerjanya besar, dan di tengah pandemik juga menjadi dinamisator ekonomi. Kalau yang besar-besar kan biasanya kalau ekonomi lagi lesu di sini mereka menunda investasi, menunda ekspansi bisnis. UMKM kan nggak bisa, dapur harus terus ngebul kan. Keluarga harus tetap makan, jadi untung sedikit mereka tidak jadi masalah. Nah inilah fungsi dinamisator dari UMKM, dan UMKM juga cepat sekali mereka melakukan adaptasi bisnis seperti yang disampaikan tadi Pak Afif, ya. Nah, Pak Presiden kemarin berpesan betul agar Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa mempercepat aturan pelaksananya. Ya, ada PP, ada Perpres, dan Pak Presiden memesankan kepada saya ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya supaya UMKM bisa segera naik kelas, ya, dari berbagai kemudahan itu. Dan saya kira Pak Presiden sudah memerintahkan Pak Menteri Bappenas untuk meredesain kembali anggaran Kementerian UMKM, ya, karena UMKM jadi prioritas. Sekarang kan masih di bawah 1 triliun, ya kan. Ya, kementerian mikro lah, ya, kementeriannya juga minimalis. Nah, sementara beban yang harus ditanggung oleh UMKM sekarang sangat besar. Jadi saya kira sangat tepat ke depan kita akan akhir tahun ini akan meredesain struktur kelembagaan kementerian dan akan meredesain seluruh program kementerian dan juga anggarannya, ya, supaya betul-betul kami bisa berperan lebih signifikan dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di sini. Kita harapkan semoga memang pelaku UMKM ini semakin menggeliat begitu ya setelah pasca pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri sudah bergabung bersama kami.